Dusun Sawit, sebuah desa kecil di Kabupaten Magelang, menyimpan berbagai keunikan budaya dan tradisi yang diwariskan turun-menurun. Dikelilingi oleh alam yang asri dan udara yang sejuk. Kehidupan masyarakat di sini erat dengan nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Hutan-hutan yang hijau serta persawahan yang membentang luas menjadi pemandangan khas yang menemani keseharian warga. Selain itu, banyaknya aliran sungai kecil yang melintasi dusun menambah kesan alami dan memberikan sumber daya air yang berlimpah bagi para petani. Salah satu tradisi yang masih ada hingga saat ini adalah pembuatan makanan tradisional. Makanan bukan hanya sekedar kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di antara berbagai kuliner khas yang dimiliki oleh Dusun Sawit, ada satu hidangan yang sangat melekat, yaitu kolak gedang. Kolak gedang, atau yang sering kita sebut sebagai kolak pisang, dibuat dari bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar dusun. Pisang-pisang yang telah matang dipotong-potong, kemudian dimasak dengan santan, gula merah, dan daun pandan akan menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera. Kolak gedang juga menjadi simbol kesederhanaan dan rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Dengan bahan-bahan yang telah tersedia di sekitar dusun, hidangan ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Dusun Sawit yang selalu menghargai dan memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh alam sebaik-baiknya. Jadi kalau misal makanan khas paling terkenal itu apa Bu di sini Bu? Ya kalau orang kita makan dari dulu cakal bakal sih nasi jagung, Mas. Nasi jagung. Emang itu udah dari fungsi cakal bakal dari nenek moyang dari dulu. Nasi jagung itu cuma nasi jagung, terus dikasih menunya urap sama ikan asin, udah sama sambal korek, sama cabai mentah hijau itu sama bawang mentah, udah dikurus-kurus gitu, sudah itu udah buat istimewa dari dulu sampai sekarang pun ada sih. Kalau nasi jagung itu dibuatnya gimana Bu? Nasi Bahan jagungnya bakunya. itu cara pertama nasi jagung itu kan kita dijemur dulu sekitar 10 hari. Kalau sekitar udah 10 hari udah dijemur, nanti langsung itu nanti kita tumbuk. Itu jagung itu nanti kita tumbuk, terus nanti kita habis ditumbuk itu kan dia hancur ya. Terus direndam deh sekitar 3 hari 4 hari. Itu baru dislap, baru di blender. Baru di blender terus nanti kita kukus jadilah nasi jagung. Gitu bikinnya mudah lah. Tapi kalau yang belum bisa ya jarang yang bisa, tapi kita bikinnya mudah-mudah aja sih. Enak rasanya, tapi coba kalian mesti nyoba. Nggak suka tuh gimana nggak tahu ya. Kalau kita makan sih enak Mas, tapi lauknya nggak yang jangan pakai ayam-ayaman. Cuma itu nasi jagung, terusnya urap kulupan itu tahu kan? Urap itu terus sama ikan asin sama sambal udah gitu. Makanya cuma kayak gitu aja, nggak sampai menu-menu sayur apa enggak. Namanya tuh kayak bukan fresh gitu loh, nggak aslinya nasi jagung. Memang boleh ditambah topping-toppingnya nggak cocok gitu. Ya itu juga ada, tapi kalau ciri khas kedua itu kayak semacam ubi dibikin macam-macam ubi, singkong dibikin singkong macam-macam gitu. Itu nasi busuk gitu juga. Makanya ciri khas kita semua lah kayak gitu. Kalau yang ada menu spaghetti, burger, hotdog itu kita nggak pernah makan, nggak. Bukan kita pelit atau eman gitu nggak. Kita orang nggak suka kolesterol. Kolesterol. Iya. Kita orang nggak suka penyakit emang. Maka orang desa itu panjang umur nggak? Ada yang 100 tahun, ada yang 150 tahun, ada di sini banyak tua-tua macam itu. Karena makannya ini Mas. Ini tuh makanan ciri khas kita itu paling banget dari dulu cakal bakal. Ubi. Ini ubi gurih, namanya ubi tawar ya Mas ya. Ubi tawar itu ini ubi yang nggak ada rasa. Ada sih kita Mas itu. Mana gimana? Ini coba dulu nanti. Ini namanya ubi gurih aja.
ubi tawar kalau kita bilang, tapi kita bilang apa, kimpul. Ini memang dari ciri khas ini. Untuk nanam ini anu loh Mas, 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya, satu pohonnya bisa 25 biji, 15 biji, 20 biji gitu, tapi harus 1 tahun. Tadi ada kasih lihat kok itu teman-teman, pohonnya juga bisa dimakan daunnya, itu lompong. Oh, Mm-mm. jadi Kalau- sayur Bu. Oh, Di sayur. tapi tempat Masnya nggak ada lah. Dia enak pokoknya. Kalau di tempat Mas sebenarnya ada lentreng namanya. Jakarta pernah Oh, ada. lentreng. Lentreng, tahu kan lentreng? Oh, kurang tahu deh, soalnya Oh, nggak iya. pernah makan juga Masnya lentreng. soalnya makannya yang enak-enak sih ya, jadi nggak tahu ciri khas Jawa ya. Hmm. Pokoknya ini ciri khas Jawa itu berguna banget dah Mas. Berguna, sangat amat berguna. Masnya kemarin makan ini sama gula ya Mas ya? Iya sama gua. Tapi kalau Masnya yang satunya nggak tahu suka enggak ya. Kalau suka ya boleh lah dimakan, tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Kita nggak pernah maksa. Cuma namanya orang penasaran kan harus coba ya Mas. Penasaran. Kita Penasaran aku. apapun, bidang apapun, kalau mau sukses juga kita coba kan. Benar. Jadi ini cobalah makan dulu. Kalau enak ya boleh makan, tapi kalau nggak enak ya nggak apa-apa. Ini memang enak lagi sebenarnya kalau kasih kelapa. Apa? Ini dia apa? Ditaburin aja. Udah gini aja, cobain makan. Orang sini jarang yang sakit-sakitan kayak sakit stroke apa gitu, jarang ada. Bener, jarang ada. Terus ayam pun kita nggak suka kalau ayam boiler. Ayam putih kita nggak suka, sukanya ayam kampung peliharaan sendiri. Itu lebih sehat, lebih nyaman, nggak ada obat-obatan. Lebih enak. Ya, lebih enak. Kita nggak mau kok beli yang di pasar apa. Kecuali kalau ada orang kota kayak gini datang, kita lauknya memang itu ya. Tapi kalau saya sendiri jarang makan ayam, nggak suka. Lele, ayam, ikan kita nggak suka karena sering apa Mas? Merti dusun itu kan sering makan enak. Jadi ini kan hari Rejeb ya. Rejeb kan istilah kita Jawa rejepan, merti dusun. Besok nanti habis ruah gitu juga merti dusunnya yang besar-besar lagi. Arak-arak itu jalan di jalanan arak-arak gitu. Dia di pinggul tumpung besar gitu kayak di Jogja, Grebek, Solo itu juga ada. Kalau di Jakarta nggak ada. Ada kita di adat Jawa, Jogja, di Solo, di sini pun ada kayak gitu. Nanti itu yang di luar itu kayak itu tuh, di luar itu papan itu nanti dipinggul, terus dia kasih tumpeng yang besar, ada skala polowijo, segala macam polowijo. Polowijo itunya tanaman kita, kecuali pari kan kita nggak ada, padi kan kita nggak ada jual nanam itu. Nanti segala polowijo ada di sini, yang namanya ya kobis, tomat, buncis, cabe, terong, timun, segala macam itu kan dari dusun kita, dari kampung kita. Itu kan Jakarta juga impor dari kita loh. Orang Jakarta Pamulang, dari Lebak Bulus, Ciputat itu belanjanya di pasar sini untuk impor ke sana. Tapi satu kobis dikasih kayak milky gamping itu kan, milky yang putih-putih itu taburin itu biar dia nggak busuk sampai Jakarta. Kalimantan pun ambilnya dari sini. Kalau dari kita pasokan saya tuh memang banyak Mas. Untuk mereka beli 2 truk 3 truk. Nanti di Kalimantan ada di kapal itu. Terus nanti di sana dibagi-bagi yang udah langganan. Kamu 2 kintal, kamu 1 kintal, kamu 3 kintal gitu. Jadi mereka ambil sayur memang dari kita. Cabai pun kan bos dari kita kan. Cabai Jakarta itu kan makanya montok bagus-bagus itu dari cabai dari kita, lurus-lurus gitu kan. Itu nanti kita dari sini di packing pakai koran sama plastik. Nanti dari sini di packing pakai koran gitu, terus dibungkus pakai plastik yang 5 kilo, udah muat ke Jakarta gitu. Itu kan cabai memang dari kita semua. Pokoknya sayur-sayur itu kalau daerah Jakarta jarang yang ada lah intinya. Kalau di Jakarta pun kayaknya adanya cuma mungkin apa ya, pari ya. Kalau singkong ada lah sana. Kalau singkong ada Jakarta, ada tanam, tapi kalau ubi jarang juga loh. Kalau di kita mah pokoknya ada apa aja ada. Enak nggak? Enak Bu. Mau lagi? Mau lagi Bu. Iya udah makan sih. Sendiri. Boleh. Keindahan Dusun Sawit bukan hanya tentang alamnya saja, namun juga tentang budaya dan makanan khasnya yang telah terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempertahankan warisan kuliner seperti kolak gedang,
Masyarakat Dusun Sawit tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga mengajarkan arti dari kebersamaan dan rasa syukur. Lebih dari itu, makanan tradisional seperti kolak gedang menjadi bagian dari identitas budaya yang harus dijaga agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk tetap mengenal, mempelajari, dan melestarikan warisan ini agar nilai-nilai budaya akan terus hidup dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.